warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka anta Hamidun Majid. Bapak-bapak jemaah Masjid As-Salam, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah saat ini kita di dalam curahan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan itu, maka tidak ada kata yang pantas untuk kita kumandangkan, untuk kita sampaikan selain daripada ucapan kalimat puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmatnya, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, kita bisa berada di masjid ini, Bapak sekalian, karena nikmat-nikmat itu. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang paling besar yang Allah berikan setelah daripada Islam ini selain daripada kesehatan. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliaulah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diserukan kepada para sahabat dan sampai kepada kita, sampai kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah termasuk sholat subuh pada saat ini. Mudah-mudahan sholat subuh yang telah kita laksanakan ini, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, akan mendapatkan balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu tersambungnya apa yang disampaikan ini, maka jadi kebiasaan saya untuk beristighfar. Kalau kita beristighfar berarti kita mentadaburi Al-Quran. Kenapa saya katakan mentadaburi? Karena diperintahkan wabil ashari hum yastaghfirun. Surat Az-Zariyat. Pada pagi sahar beristighfarlah kamu, kata Allah. Luar biasa. Maka kalau kita beristighfar berarti kita mentadaburi Al-Quran. Diperintahkan beristighfar. Ada apa di waktu sahar? Waktu sahar sebentar lagi kita mau sahur. Sama, sahur. 30 menit menjelang sholat subuh itu waktunya sahar. Dan waktu paling mustajab pada saat itu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bagaimana penjelasannya saya tidak akan jelaskan karena bukan topiknya. Tetapi nanti suatu saat kita sampai bagaimana waktu-waktu subuh itu dijadikan waktu yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pas apa nanti saya ya. Tidak apa-apa kita tidak menggunakan ini, saya cobain dulu. Jadi kita beristighfar dulu. Mudah-mudahan saya telah beristighfar bisa tersambung ini ya. Astaghfirullah Robbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Semua Astaghfirullah Robbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan
taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Semuanya astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ya ibadi ya ilahi ya Tuhan kami hambamu ini menujumu, jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat keridhoanmu sebagai bekal akhir hidupku. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Istighfar yang kita sampaikan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diucapkan oleh lisan kita, ditangkap oleh otak kita, disebarkan kepada seluruh tubuh kita sehingga kita mendapatkan ketenangan. Apapun yang diucapkan oleh lisan, apapun yang didengar oleh pendengaran, apapun yang dilihat oleh mata, bahkan perasaan, itu dikirimkan kepada otak kita. Ada sebelah sana, tapi ini tidak bisa digunakan ini ya. Jadi otak kita yang mentransfer istighfar. Ada satu penelitian di Jepang, seorang dokter meneliti bagaimana air diberikan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah, dia membentuk kristal-kristal yang indah air tersebut. Sedangkan air yang tidak diberikan istighfar, diberikan kata-kata yang tidak baik, maka dia rusak dia punya ini. Kenapa ini kaitannya dengan istighfar yang kita bacakan tadi? Karena tubuh manusia ini 70% air. Bukan cuma tubuh, 70% air. Kita punya badan ini. Maka kalau kita beristighfar, berarti kita menghantarkan kalimat istighfar itu ke air yang ada di tubuh kita, membentuk kristal-kristal yang baik, kemudian akan bersinergi dengan sel-sel tubuh kita, kemudian dipancarkan melalui tubuh kita, melalui jantung kita yang ada di atas ini gambar ini. Jadi tubuh manusia ini selalu saya sampaikan, tubuh kita itu ada dua unsur, ada badan kasar, ada badan halus. Harus kita tahu nih. Jangan kita sibuk mengenal yang di luar, tapi yang diri kita tidak tahu. Saya sudah jelaskan, tubuh manusia itu ada badan kasar, ada badan halus. Ini penting. Karena semua ibadah yang kita lakukan, yang kita ucapkan, baik itu istighfar, itu larinya ke sana. Dikatakan badan kasar, ada jasad, ada badan halus, yaitu apa? Ada jiwa, ada roh. 3 unsur itu. Badan kasar itu yang kelihatan sana, yang angkat tangan sana itu. Tapi itu kalau sudah keluar dia punya jiwa dengan rohnya, dia bisa jadi debu. Badan kasar. Kemudian ada namanya badan bioplasmik yang memancarkan cahaya. Ini bisa dipakai ya. Badan yang memancarkan cahaya. Ini ada di jantung kita, ini cahaya ini ada. Bisa Pak Ridwan? Memancarkan cahaya. Kita harus tahu ini. Jangan sampai kita disuruh istighfar sampai 100 kali. Kemana larinya istighfar saya? Kemana doa saya? Enggak usah dicatat malaikat. Bukan begitu.
Itu ada jalurnya pada diri kita. Ini bisa jadi objek, bisa jadi subjek. Sasaran, karena ini akan ditanya nanti. Kalau yang cantik, yang gagah, yang cantik-cantik, yang kelihatan ini akan selesai. Tapi ada jiwa dengan roh. Kemudian ada yang dicabut, diubun-ubun. Apa itu? Jiwa ditambah roh sama dengan nyawa. Itu badan halus. Kenapa ini? Ilmu penelitian sudah membuktikan masalah ini. Bukan orang Indonesia, bukan orang Islam, orang Rusia. Vladimir Putin dengan Peter Joraev meneliti DNA di tubuh manusia. Kemudian mereka letakkan di satu kotak, disinari. Kotak itu disinari. Maka dia dihubungkan dengan monitor komputer. Dia ada bayangan DNA itu. Kemudian diambil sampai DNA-nya tadi itu dikeluarin. Bekasnya itu difoto, disinari lagi, dihubungkan. Ada bayangan. Apa maknanya ini? Ada badan halus daripada DNA itu. Nah, itulah diri kita. Jadi kalau bicara roh, jangan bicara roh. Bahaya, neraka. Ya ada di diri kita. Allah tidak melarang kita bicara roh. Itu adalah lapisan diri kita. Kalau tidak ada roh, jadi apa kita? Jadi bangkai, tidak ada ini. Roh itu yang penting. Di mana letaknya? Pada seluruh tubuh kita, di sel-sel kita. Karena itu menghidupi. Tubuh kita ini bukan satu orang, triliunan makhluk hidup, namanya sel. Kalau kita lihat dari sel itu unit terkecil daripada kehidupan. Di bawah sel itu ada molekul, ada atom. Sekarang ada ilmu pengetahuan berkembang, ilmu kuantum, itu sudah membicarakan itu. Maka Allah katakan di surat Al-Baqarah, bagaimana kamu itu kafir, ingkar, padahal kamu dari mati kemudian hidup. Kita sekarang hidup, sebentar mati, kemudian hidup lagi. Bagaimana menjabarkan masalah itu? Artinya sebenarnya dari tubuh manusia yang hidup ini tersusun dari benda yang mati. Molekul-molekul itu yang di sel-sel kita itu. Subhanallah. Maka kita luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu kamu tidak perhatikan. Jangan kita sibuk memperhatikan di luar. Nah, diri kita ini paling top, sudah paling sempurna, paling mulia. Jangan kita berpikir supaya sama dengan si A, tidak akan sama. Mornya dia nomor 9, kita mornya nomor 7, tidak akan pernah klop. Apa yang diberikan itu sudah yang terbaik. Hidung sudah begitu. Jangan berpikir lagi mancung. Begitu dikasih mancung, mukanya lain. Tidak bisa. Dan hati-hati merubah. Di surat An-Nisa itu berbahaya merubah ciptaan Allah. Kecuali kalau akan mengakibatkan kerusakan pada diri kita, maka itu kita akan hilangkan. Jadi penting, saya akan sampaikan, ada namanya jiwa. Jiwa itu berada di otak. Itu fungsi. Saya ulangi lagi nih. Di surat As-Sajdah itu disampaikan, kita tercipta dari saripati tanah, kemudian saripati air yang hina, disempurnakan, ditiuplah roh. Jangan kita berbicara tiup semacam meniup begitu, bukan. Kenapa roh? Itu satu kata dengan angin, namanya rih. Angin tidak kita lihat tapi kita rasakan ada. Kalau tidak ada udara di sini kita tidak bisa hidup. Jadi rih bergerak. Manusia bergerak berarti karena ada rohnya. Kita tidak lihat rohnya tapi karena rohnya itu yang menghidupkan. Dan itu nanti akan dibawa pada waktu dicabut dari bunda itu. Jadi ada plastik ini dari jantung kita. Kenapa jantung selalu disebut kolbu? Itu paling luar biasa. Dia yang mensinergikan semua potensi yang di diri kita yang dilemparkan keluar itu melalui jantung kita ini dikirim. Kita tidak bisa lihat. Kita duduk di sini semua menggunakan cahaya. Tidak bisa dilihat. Tergantung. Dikatakan bahwa orang cahaya di jantung ini pada waktu habis wudu, barusan kita sholat, itu tinggi, panjang sekali. Nanti akan berhubungan dengan alam yang ada di luar, terjadi kehubungan. Setelah terjadi hubungan, maka serasilah kita. Maka kita tidak boleh lingkungan ini kita harus sinergi.
Dia ciptakan makhluk Allah semua kita supaya kita sama-sama. Tapi kalau pincang, kita perlakukan tidak sesuai dengan ini, itu berbahaya. Terjadilah di Aceh, gelondongan kayu jatuh. Sebenarnya memperlihatkan, sebenarnya kami ini masih mau beribadah, kata kayu-kayu itu, tapi dipaksakan ini hasilnya. Kalian rasakan. Yang dapat uangnya ada di mana, tapi yang rasakan memang begitu. Sinergi kita. Yusabbihu lillahi ma fis samawat. Semua ada di bumi ini bertasbih. Termasuk ini nih, laptop ini semua bertasbih. Benda ini semuanya. Tapi di surat Al-Hajj, tapi manusia hanya sedikit. Coba kita kalah. Itu. Maka Nabi Daud itu dikasih pelajaran sama cacing. Nabi lewat cacing di depannya, dia tidak ngomong. Cacing maju, mundur, maju. Terus dia di hatinya, apa lagi fungsinya cacing ini diciptakan? Perkenankan berbicara. Nabi Allah, jangan kau kira saya begini. Saya sehari semalam ratusan ribu saya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Gemetar Nabi Daud. Maka itu hubungan antara kita dengan lingkungan itu memang harus selaras. Maka itu manusia itu ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar itu inilah akan selesai, akan meninggalkan kita. Tetapi halus di situ potensi. Yang kita istighfar tadi itu masuk tadi di kasar-kasar itu. Bukan sekedar di malaikat yang catat, tidak. Ada di diri kita semua. Jangan kita ada di diri kita semua. Maka kalau kita kenal diri kita, akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan barangkali itu. Inilah gambaran. Ada dua potensi ini. Jadi tubuh kita itu ada 3 unsur. Ada namanya hormon, ada sel-sel saraf, ada gelombang elektromagnet. 3 ini yang gerakan. Kalau pagi ini kita semua kondisinya insya Allah hormon-hormon bahagia yang naik. Tidak ada hormon stres pagi-pagi, hormon semua. Ada namanya hormon endorfin. Pernah dengar nama morfin? Itu ada di tubuh kita. Tapi jumlahnya jangan banyak. Kalau banyak teler kamu. Jumlahnya sedikit. Itu ada semua. Tapi kalau digunakan salah digunakan, maka urusannya lain. Baik, buat sekalian dimuliakan, kita masuk ke materi. Nah, sebagaimana topik kita sehat bersama Al-Quran. Sehat bersama Al-Quran, tentu kita harus tahu definisi sehat itu apa. Sehat itu badannya sehat, jiwanya sehat, semuanya sehat. Ya bukan cuma begitu. Maka ada undang-undang kesehatan mengatakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, jiwa, spiritual maupun sosial, memungkinkan produktif secara ekonomi dan sosial. Jadi ada kata produktif, ekonomi, sosial. Jadi biarpun dia punya badan sehat, bisa ke masjid, tapi kurang produktif, itu belum sehat juga itu. Harus produktif sedikit. Jangan sampai jadi beban orang, itu tidak sehat. Makanya definisi sehat begitu. Saya sudah bagus ini, sudah ke masjid, tidak usah kemana-mana. Pulang dari masjid, kurung di rumah. Masjid lagi, malam tahajud, pulang di rumah tahajud. Nanti kan saya ibadah saja, tidak begitu. Kalau tidak mungkin buka pintu langsung ada karung uang di situ, harus bergerak, harus kita bergerak. Maka di surat Al-Hud itu dikatakan, wa min dabbah, ada Pak Jun ya, wa min dabbati, semua manusia melata ini bergerak. Maka tapi dijamin rezekinya oleh Allah. Sudah ditahu tempatnya. Tapi syaratnya harus bergerak dulu. Kalau cuma dia udah dapat. Maka ayat itu disebut bergerak. Ke depan dulu, ketemu teman. Bro dari mana ini? Udah pernah ketemu. Sini dulu ngopi, rezeki itu. Coba di rumah, nggak akan datang. Karena saya tahajud sampai malam, nggak akan datang. Coba kalau ada yang ikut, cari saya. Kalau ada saya akan ikuti dia punya rumus itu, nggak akan datang. Harus keluar rumah dulu biar dikit. Ya, itu harus bergerak dulu biar dapat. Jadi sehat itu adalah sehat fisik ini sehat, yang di dalam sehat,
kemudian dia punya pikirannya sehat, fisiknya sehat, tapi bicarakan orang lain, soal lain tidak sehat juga. Produktif secara ekonomi dan sosial. Artinya secara sosial apa? Kayak begini, kita bisa berbicara, menyampaikan sesuatu, memberikan manfaat kepada orang lain, itu secara sosial. Kalau Ibnu Sina lain lagi, dia cuma sedikit saja. Sehat adalah harmoni, keseimbangan antara jasad, akal, pikiran, jiwa, tidak hanya bebas dari penyakit. Maka kalau kita ambil kunci, kata kuncinya sehat adalah keseimbangan. Subhanallah, seimbang semua. Al-Quran sudah menjelaskan ada dua satu jagat. Rabbana atina fi dunia hasanah, fi dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Harus seimbang. Enggak usah saya sholat aja, enggak usah saya ini, enggak boleh. Seimbang. Langit karena keseimbangan. Jadi kuncinya semua kehidupan ini karena seimbang. Kalau tidak seimbang, tidak akan terjadi kehidupan. Maka disitulah kita dinyatakan sehat karena adanya keseimbangan itu. Seimbang dalam hal fisiknya, seimbang semuanya. Nah ini, maka kalau kita mau masuk ke sana, kembali ke Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan di surat Yunus 57. Mohon maaf Pak Jun kalau saya salah ngomong ya. Ini ada guru kita jadi kadang-kadang saya ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum fasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Surat Yunus 57. Wahai manusia, bukan cuma beriman, telah datang kepadamu pelajaran. Coba, pelajaran. Al-Quran itu pelajaran. Kemudian dia bisa jadi obat, sifah. Kemudian dia memberikan petunjuk. Kemudian dia memberikan rahmat. Luar biasa Al-Quran ini. Kita kadang-kadang, gimana ya, apa yang kita, luar biasa, pelajaran. Jadi pelajaran apa yang diberikan Al-Quran? Pelajaran supaya kamu sehat. Dia berikan apa yang dijelaskan, bagaimana supaya kamu sehat. Kita pindah ayatnya. Di sini dia. Surat Infitor ayat yang ke-7. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Dia menciptakan tubuh kita, dia sempurnakan, dia buat seimbang. Maka itulah yang dikatakan sebagai sehat. Jadi ada keseimbangan. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Surat Infitor. Di ilmu kedokteran dikenal dengan homeostasis. Bukan ilmu kedokteran duluan, Al-Quran sudah duluan. Al-Quran itu diturunkan melalui Rasulullah. Meninggal Rasulullah, selesai sudah. Tidak ada lagi ayat yang datang, tidak ada. Jangan kita kreatif, tidak ada lagi ayat. Tinggal kita ditantang, kamu saya sudah kasih otak, saya sudah kasih mata. Kaji itu Al-Quran. Ilmu dari masa lalu, masa sekarang sampai hari kiamat ada di Al-Quran. Tapi begitu dia dapat, dia sombongnya bukan main. Dia bilang, ilmu pengetahuan lebih baik daripada Al-Quran. Coba. Ada omongan kayak begitu. Bagaimana nasib Tuhan ke depan? Ada yang ngomong begitu, coba. Auzubillahi min dzalik. Artinya dia tidak percaya sama Tuhan itu orang itu. Bagaimana nasib Tuhan kalau ilmu pengetahuan udah maju? Kurang ajar itu orang itu. Tidak bisa. Tidak boleh begitu. Otak kamu itu bukan tidak bisa ciptakan, hanya nempel, hanya kamu gunakan saja. Begitu kamu tahu, kamu ngomong lebih hebat. Bahaya. Tidak boleh. Jadi homeostasis, keseimbangan. Sepintar-pintar manusia punya titel sampai di ujung dunia, tidak dihubungkan dengan Al-Quran, masih kurang. Bisa tersesat malah. Banyak yang pintar, banyak tersesat. Karena Al-Quran dia tidak jadi panduan, bimbingan. Jadi Al-Quran ini top banget. Makanya assalam ini luar biasa. Tiap hari Sabtu Pak Ustadz Hamdan, mantap kita salam Pak Ustadz Hamdan. Kita sudah mengkaji Al-Quran luar biasa. Belajar per huruf luar biasa. Kita belajar supaya baik. Memang kita proses belajar begitu. Walaupun memang masih di level awal. Karena di surat Shad itu Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Itu memang tujuannya. Tetapi kalau kau tadaburi bacaannya belepotan juga, ya tidak dapat juga. Ada yang ngomong, ngapain belajar bacaan?
Harus pahami, tidak juga. Semuanya ada aturannya. Jadi jalan ke surga itu macam-macam, Pak. Jadi mau bisa, kalau tidak sanggup ini, tidak sanggup bangun malam, banyak uang, sedekah. Bisa sama dengan orang tahajud. Jadi semua. Tapi ada yang ngomong, percuma tahajud 60 tahun, masuk neraka juga. Wallah. Itu orang-orang yang panitia hari kiamat itu yang ngomong kayak begitu. Kita suruh orang saja tahajud setengah mati luar biasa, ada ngomong kayak begitu. Percuma baca Quran, ayat-ayatnya akan menghujat kamu di hari kiamat. Wallah. Jadi bagaimana ini, kita udah bingung. Tanya sama Pak Ustadz Ali, wah gimana dok itu supaya laku jualannya di YouTube? Apakah tidak masuk menjual ayat-ayat Allah orang semacam ini? Pak, coba lihat itu banyak. Dulu kita tidak pernah, YouTube belum terkenal begini, tidak pernah kita ada lihat begitu. Selalu tahajud, sholat ini diperintahkan. Ini ada kalimat gambarnya kita lagi berenang di api yang menyala-nyala itu. Aduh. Yang kasih bangun kamu waktu bangun itu apakah kau punya kepintaran? Tidak ada. Ada hadis katanya di seorang ahli tahajud, dia mau ambil air wudhu di sumur, tiba-tiba dapat malaikat bawa buku. Apa itu? Buku catatan orang tahajud. Ada nama saya? Tidak ada. Kenapa? Karena kamu tidak ngomong sama tetangga selama 80 tahun. Tahajud ini tidak diterima. Kita gunakan akal kita itu untuk memahami semuanya itu. Semua dari Rasulullah itu benar. Ma'yuti Rasul faqad yatiullah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia taat sama Allah. Benar. Tidak kita sanksikan dari Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah meninggal terus ada penyampaian yang disampaikan bukan dari Rasul langsung, nah itu maka ada kita harus screening yang macam itu. Kita harus gunakan otak kita. Masuk akal enggak? Kita sudah capek-capek begini, masuk akal enggak? Kalau cuma peringatan bahwa silakan. Semacam banyak hal yang semacam itu yang ini supaya kita tidak jadi semangat beribadah. Kalau sudah semangat Al-Baqarah, Al-Imran kita sudah baca, jadi satpam di hari kiamat, maju ke depan, jangan ganggu dia nih, awas. Nah, tiba-tiba kita dengar itu, aduh, mundur lagi kita. Jadi itu homeostasis adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dinamis itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi seimbang semua tadi itu, jiwanya, fisiknya, rohani. Rohani tidak perlu diseimbangkan, itu sudah begitu keadaannya. Jadi kalau definisi sehat, sehat fisik, jasmani, rohani, itu rohani salah. Karena rohani itu dari Allah, tidak pernah turun, tidak pernah sakit. Yang sakit jiwanya, yang harus diobati. Rohani itu sudah begitu sejak dimasukkan. Dia fungsinya menghidupi kita, dan dia akan kembali membawa amalan-amalan kita. Al-Quran mengajarkan kepada aktivitas kita harus berbasis pada keseimbangan. Ini sudah jelas. Pola makan harus seimbang, pola aktivitas. Kalau semua dijalankan dengan seimbang, berada dalam fitrah kita pada keseimbangan, mekanisme kesehatan kita dengan sendirinya tentu dia akan sehat. Kalau saja kita dilahirkan, terus kita atur pola makan, tidak ada penghuni rumah sakit. Betul, saya serius ngomong ini. Penyakit itu hanya 3. Pola makan, pola pikir, pola aktivitas. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pola makannya itu. Al-Quran menjelaskan. Nah ini pola makan yang diajarkan Al-Quran. Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah yang baik-baik, halal tambah toib. Sudah halal ada toibnya lagi. Jangan ikut setan. Kenapa ada setan di situ? Karena setan makan tidak ada aturan. Perutnya sudah penuh, tambah lagi makanan, itu setan itu. Semuanya dimakan, apa yang dia lihat dimakan. Jadi orang melampaui batas itu, semua yang diinginkan dimakan, padahal tidak dibutuhkan oleh tubuhnya. Itu orang, hati-hati, kita mau puasa lagi nih. Puasa menahan nafsu, tapi begitu buka puasa, semua dilihat di meja sikat. Jadi puasa begitu lagi. Tidak ada perubahannya. Apa sebenarnya yang kita mau dapat? Karena nafsu kita tidak bisa kita kendalikan. Baik manusia, saya kira ini penting sekali ayatnya. Lihat yang dilarang. Tadi ada halal, ada toib. Yang dia sudah jelas. Innama haroma alaikumul maitata.
maitata wa damma wa lahmal hinjiri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man itur ghairu bahi la ari fala ghafurahim. Jadi yang diharamkan sudah jelas. Ada bangkai, ada babi, ada darah. Ditambah ayatnya, kalau kamu dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan yang haram tadi itu, tapi sekedar kehidupan kamu. Jangan sampai kamu jadi setelah itu kau terus-terus, tidak boleh. Kalau di surat Al-Maidah ditambahin lagi, binatang yang jatuh, binatang yang meninggal dipukul, binatang yang diterkam oleh binatang buas, kemudian kita ketemukan sudah meninggal, baru kita ini, itu tidak boleh. Tapi kalau masih hidup baru kita sembelih dengan menyebut nama Allah, walaupun diterkam itu masih boleh. Nah, itu jelas. Nanti dia bicara kenapa babi, saya tunggu dulu, saya teliti dulu babi itu kenapa diharamkan. Dan saya ketemu baru saya haram, tidak boleh begitu. Setelah perintah Allah ditetapkan, laksanakan pada saat itu. Ilmu pengetahuan bergerak untuk mencarinya. Ada apa ini dengan babi? Waduh, cara makan babi itu kayak apa, itu luar biasa. Rakusnya minta ampun babi itu. Dari sifat karakter babi aja sudah, dagingnya penuh dengan cacing yang akan merusak daripada kesehatan manusia. Itu tidak sia-sia apa yang disampaikan Allah itu untuk kesehatan kita semua. Supaya kalau kita sehat, kita menjalankan perintah-perintahnya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita sakit-sakit, susah. Ke masjid aja susah. Harus sehat. Semangat. Al-Quran turun itu supaya kita semangat, kita berbahagia, bukan kita. Makanan sehat yang diperintahkan adalah halal dan thayyib. Digambarkan Al-Quran, hamar, minuman keras, tidak boleh. Tidak boleh kita. Jadi jelas jangan makan makanan dan minuman yang haram. Yang dianjurkan yang halal dan thayyib. Thayyib terkait dengan jenis. Jadi begini, tidak semua makanan yang halal itu thayyib. Tapi semua makanan yang thayyib itu halal. Bisa jelaskan? Tidak semua makanan halal thayyib. Nasi halal. Tapi kalau satu panci sendirian itu tidak baik, tidak thayyib. Karena akan berdampak dengan kesehatan kita. Jadi berdampak dengan jumlah maupun jenisnya. Maka kenapa diajarkan harus berada antara di tengah-tengah. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Jadi tidak terlalu banyak, tidak boleh terlalu kurang supaya bisa jadi kebutuhan kita punya diri ini. Kalau dia berlebihan nanti ada sanksinya lagi. Ini dia. Maka surat Toha yang mengancam ini berbahaya sekali. Ini yang terjadi waktu Covid. Covid kita rasakan, orang yang lakukan, kita yang rasakan Covid. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tataghaw fihi fayahilu 'alaikum ghadabi wa may yahila 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah makanan yang baik-baik yang saya rezekikan kalau kata Allah. Tapi jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas saya murka. Coba hati-hati. Kalau saya murka saya binasakan. Ini keras ini. Kita bisa lihat di Covid kemarin itu karena makanan. Tikus dimakan, kelelawar dimakan, semua dimakan yang sudah dinyatakan. Akhirnya apa? Allah kasih binasa. Kalau dalam konteks kehidupan kita gimana? Pernah ke dokter periksa semuanya, asam uratnya normal, tekanan darahnya normal, gula darah normal, ininya normal. Tapi karena dia melanggar ini, tiba-tiba ke dokter, kaget. Loh, tekanan darah jadi 200 ini, gimana? Asam urat jadi 10, sudah tidak baik. Itu berawal. Tapi kalau misalnya dengan kondisi begitu masih dia tidak mau kurangi, diundang pesta, tiba-tiba semua makan disikat, bisa selesai pada waktu di pesta itu. Itulah yang bisa mendadak. Gara-gara makanan kita harus penting. Maka yang berlebihan itu tidak baik. Pola aktivitas. Jadi tadi pola makan kita tinggalkan, pola aktivitas saja. Jadi tubuh kita ini 1 kali 24 jam itu sudah diatur, sudah diset. Jam begini, jam 6 ini apa yang tinggi? Pada jam-jam sekarang. Kita punya suhu tubuh menurun pada sekarang. Jam-jam begini usus halus kita aktif bekerja. Maka sebentar mau ke belakang, mau buang air besar. Itu sudah begitu aturannya. Jangan kita lawan. Coba bisa lawan enggak kalau orang mau buang air besar? Bisa enggak? Coba lawan.
Susah. Karena itu sudah mekanisme tubuh kita 1/24 jam. Setelah itu mau siap jam ini ke jam 9 apalagi di situ. Ini kita kepingin mau makan. Maka sarapan di antara jam 6 sampai jam 9 itu luar biasa. Kita tahu itu subhanallah. Allah sudah ajarkan kita. Di tubuh kita ini ada. Jangan coba-coba kamu langgar, jangan kamu lawan. Itu ikuti saja iramanya. Kalau kamu lawan berbahaya. Itu iramanya. Nah ini dia. Di surat Yunus. Ini kalau surat ini surat Huwallazi ja'ala lakum laila litaskunu fihi wa naharu mubassira inna fi dzalika laayatan lakum liqaumi yasmaun. Dia menjadikan waktu siang dan malam. Itu sudah kodratnya begitu. Kalau waktu siang kita kerja, malam istirahat. Jangan dibalik. Kecuali memang kalau ada lembur, silakan. Enggak apa-apa. Ada lembur, silakan. Tapi jangan juga terus-terus. Berbahaya. Itu semua Al-Quran sudah sampaikan ini. Dia dibalik. Ini dia. Ini bahasa Inggris semua. Jadi saya gambarkan tadi itu. Di antara jam-jam ini. Ada jam yang orang mengeluh penyakit jantung, ada masalah jantung, tidak boleh olahraga, hati-hati. Antara jam 6 jam 9. Ada yang punya masalah jantung kayak saya ada cincin di sini 3. Orang yang dicincin jarinya, kita jantung yang dicincin. Coba. Hebat banget itu. Jadi 3. Tidak tanggung-tanggung. Orang biasanya cuma 1, ini langsung 3. Waduh. Pasang cincin dokter ini. Gimana? Pulang dulu, enggak boleh. Sekarang. Lalu kita panggil keluarga, enggak usah, kamu sendiri dulu. Gimana ini? Tunggu dulu, saya bilang keluarga harus lihat, ini bahaya, jantung ini. Pasal 3. Iya. Tapi alhamdulillah berikan kita kesehatan, kita alhamdulillah. Jadi ini irama ini ada namanya apa itu? Yang pagi-pagi ini kalau saya bilang ini, pagi-pagi. Sekarang pola pikir. Kondisi kejiwaan ini sebenarnya yang paling penting. Di antara yang 3 itu ini yang paling penting. Kondisi kejiwaan ini yang paling penting ini, pola pikir ini. Kita sehat fisik tapi pikiran kita, karena pikiran kita itu cerminan daripada apa yang keluar di diri kita. Kalau sebatas sedikit-sedikit sombong banget itu orang, sombong banget. Itu berarti dari dalamnya itu ada ternak sombong di dalamnya itu. Tidak akan gampang mengeluarkan kata sombong, kata ini ke seseorang kalau di dalam dirinya itu memang tidak ada kosakata yang sombong itu. Jadi apa yang kamu ucapkan itu sebagai ekspresi daripada diri kamu yang ada di dalam. Itu pikiran penting. Kata Ibnu Sina, pikiran adalah obat yang paling bagus, tapi sekaligus sebagai racun yang paling mematikan. Dengan pikiran itu orang bisa melaksanakan aktivitas pikirannya selalu negatif, negatif, tidak mampu, tidak bisa sehat, tidak sehat betul, sakit. Tapi kalau dia optimis, saya bisa, sehat, biar tanpa obat. Obat itu hanya bagian saja. Tubuh kita yang mengobati sendiri, kata Ibnu Sina. Tidak usah sibuk cari apotek. Sekarang laku apotek. Ada tetangga sakit apa? Sakit ini, sama saya sakit ini, ke apotek. Ada obat ini. Orang apotek udah kayak dokter. Sambut apa? Nih, berapa? Nih, 3 kali. Padahal dia harus menerima resep dulu. Tapi hati-hati. Kondisi yang sama antara satu dengan yang lain itu sama keluhannya, tapi tidak sama untuk pemberian ini. Karena beda-beda dia punya tubuhnya. Tidak terjadi besok, minggu depan. Tapi tunggu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Penyakit yang kita rasakan hari ini, penyakit degeneratif, itu bisa prosesnya 10 tahun yang lalu. Karena sering minum obat. Tidak jadi besok, tapi bisa seterusnya. Maka kata Ibnu Sina, pikiranmu itu adalah obat. Pikiranmu adalah sebagai ini. Perbaiki. Istighfar. Semuanya tenang. Kita istighfar. Oke. Kembali ke tadi. Ini pola pikir. Setiap kali merasa sakit jangan bertanya. Kalau kita sakit yang bertanya apa obatnya. Tanya apa yang sedang hati pikirkan. Penyakit itu bukan dari pikiran kita bisa timbul penyakit.
Kalau kita husnuzon, kata Ustadz Hamdan, kita selalu husnuzon, itu maka hidup kita itu akan tenang. Kita akan soulmate dengan alam sekitar kita. Kemana-mana kita, wow, biarpun tidak punya apa-apa, tapi happy aja. Tapi kalau kita rucuk di dalam ini, ngelihat begini, kepingin begini-begini, itu susah. Yang mudah-mudahan kita bukan semacam itu karena sudah dibimbing di asalam ini untuk itu ya. Kesimpulan, kita harus lakukan aktivitas secara seimbang. Seimbang pada makan, halalan dan thayyiban. Seimbang secara aktivitas, tidak berlebihan dan ikut bioritme tubuh. Sistem sirkadian tadi 24 jam. Kalau malam itu, kenapa malam kita sudah mulai lemas, mulai badan kita ini? Itu karena kerja hormon melatonin namanya. Tapi karena kita mau begadang, kita bikin kopi, kita hampat. 1 hari enggak, 2 hari enggak apa-apa. Tapi kalau seterusnya begitu, akan berdampak tidak baik pada kesehatan kita. Menata pola pikir dia, ini penting. Pola pikir ditata dengan baik. Ini masalah yang paling serius. Dari yang saya sampaikan, menata pola pikir. Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, menjalankan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kesehatan, kekuatan Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaik yang kurangnya itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, itulah kemampuan saya menyampaikannya. Tapi kalau ada 1-2 kata yang kira-kira masuk akal, silakan dicoba-coba. Siapa tahu itu adalah jalan yang Allah berikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.